Yesus. Siapkan hati kita, sungguh-sungguh kita beribadah. Kita gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya kita menyembah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Oh, Bapa yang baik yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Kami hendak memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami satu lebar dan Hari Roh Kudus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah Roh saja yang menguasai tempat. Satukan kami Tuhan. Semua pekerja yang terlibat di dalam ibadah ini. Biarlah nama saja yang dimuliakan. Kami agungkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
Dan memuliakan nama-Mu. Amin. Ada semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Harus semangat. Amin. Kita pujikan Yesus untuk kita.
kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saudara siapkan dengan baik. Kita akan pujikan mengenal Tuhan. Silakan petugas kolektor untuk menjalankan tugasnya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, itulah Kau beri kesempatan yang baru, Kau beri kesempatan yang baru, dan itu dan lihat wajahmu, ku terkagum, ku terharu. Lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu, dan ini
setiap hati, setiap kami yang mau mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang sudah Kau urapi dengan Roh-Mu untuk menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan kepada kami, apa pesan-Mu kepada kami. Kami mau mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Kami Tuhan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, dan saya persilakan untuk bisanya. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama untuk belajar firman dan dikuatkan oleh firman. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari saya undang tetap duduk aja. Kita angkat di kepala kita Alkitab kita, atau kita buka kata kita deklarasi firman Tuhan. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Apa yang dikasih Tuhan pada pagi ini, ibadah di gereja di Jalan Kupang Kerajaan 621A, ada tema yang sudah ditentukan oleh Sinode tentang, memang relevan ya hari ini, tentang tema ini, berjaga-jagalah di akhir zaman. Berjaga-jagalah atau waspadalah di kehidupan akhir zaman ini. Saya percaya bahwa saya pernah memberikan sebuah sharing tentang kondisi waktu ya. Memang hari ini akan menjelang malam hari. Kalau menjelang malam hari, waktu yang kita bekerja harus berhenti, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sebelum menjelang malam hari masih sore hari ya, kurang ya mungkin 2 jam, 3 jam menjelang waktu malam, mari kita bekerja keras bagi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan melihat kata berjaga-jagalah dalam waktu-waktu ini atau di akhir zaman ini ada 2 hal. Yang pertama adalah bicara tentang ruang atau dimensi. Nah, ruang atau dimensi ini bicara tentang kehidupan kita, ya. Kehidupan kita yang kita hidupi ini. Nah, simple sekali. Tuhan bicara bahwa ruang ini atau kehidupan yang kita jalani ini, untuk kita bisa waspada adalah dalam perkataan, ya, dalam pikiran, dalam kita bertindak, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita merespon setiap kondisi keadaan kita. Dari ruang ini adalah kita juga harus waspada. Sebab itu kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 14, dikatakan apa? Saya minta adik saya Ratna ya untuk membacakan dengan keras 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kata berusaha digarisbawahi Bapak Ibu ya. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Ya, dikatakan 2 Petrus, coba yang bawahnya lagi, ada satu tambahan ayat 15. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi di 14 itu bicara ruang. Jadi berusahalah untuk apa, Bapak yang dikasih Tuhan, mengejar atau mengusahakan atau bekerja atau menindaklanjuti supaya kita ini waspada terhadap apa? Ruang kehidupan kita, supaya kita apa? Tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan di depannya, ya. Ada waktu namanya dalam perdamaian dengan ada waktu perdamaian, perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian 15 bicara ruang waktu. Saya akan bicara 2 hal aja. Bicara ruang dan bicara waktu. Kita harus waspada atau berjaga-jaga dalam kehidupan di akhir zaman ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Kata kesempatan itu bicara waktu yang Tuhan sediakan buat kita yang hari ini masih hidup, ya. Banyak kali kita bicara tentang teman-teman kita enak ya yang sudah meninggal ini.
Ya, kemarin teman saya sekitar 3 mingguan meninggal ya, teman sepelayanan waktu saya masih SMA, merintis perusahaan doa. Meninggalnya itu enak Bapak Ibu ya. Istrinya kena COVID, ya, dilarikan ke rumah sakit kritis itu. Kemudian dia dari rumah ke rumah sakit mondar mandir begitu. Suatu waktu selang 2 hari dia pulang ke rumah dari menjaga istrinya, di rumahnya sudah meninggal. Padahal yang kena COVID adalah istrinya, yang meninggal suaminya. Nah, suaminya ini teman saya sejak SMA di waktu pelayanan. Kemudian ada banyak lagi teman-teman yang lainnya yang meninggal masih muda-muda, usia di bawah 40 ya, 35, 36 ya. Bahasanya Tuhan itu lagi membabat semua ya, lagi menampi semuanya. Nah, kita bicara bahwa enak ya yang sudah meninggal ya, waktunya mereka sudah diangkat Tuhan. Kita yang masih hidup ini diberi waktu Tuhan untuk apa Bapak Ibu? Berbuat yang benar Bapak Ibu. Amin. Ada waktu kita ini untuk membangun rumah kita yang lebih besar di kerajaan surga. Jangan membangun hal yang di dunia ya. Di dunia ini sempit. Di dunia ini waktunya sejenak ya. Nah, ada banyak anak Tuhan hari ini dialihkan dengan hal banyak hal tentang kehidupan. Nah, kata-kata yang tidak saya katakan bahwa berusaha untuk mencari apa perkara-perkara yang di atas, artinya kita ini jangan sampai kita ini melakukan hal yang di ruang kehidupan kita ini, berkata-kata, berucap, bertindak itu dengan kondisi yang semuanya susah dan sulit. Saya setuju dengan perkataan teman saya sekali waktu kita doa di tempat di Yerusalem. Bagus sekali saya renungkan itu. Dalam kondisi begini nih, ya, kita berpikir adalah patron kita atau teladan kita adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita nggak usah melihat tetangga kita, loh pandemi kok tetangga kita ini masih bisa survive ya, bisa beli rumah, beli mobil, ya toh. Depan tetangga kita, loh kok ini malah bisa lencer, ya toh. Loh kita kok kondisinya terpuruk gitu ya Bapak Ibu. Jangan melihat hal yang dunia. Ya, karena kadang-kala itu menipu sesuatu yang kita ini bisa goyah iman kita. Sebab itu saya setuju dengan Kak Stani bicara tentang apa Yesus lakukan hari-hari itu. Kita lihat apa Yesus lakukan, apa Yesus katakan, dan apa menjadi tujuan Kristus waktu di bumi ini. Itu menjadi patron kita. Ketika dalam kondisi tekanan, ya Tuhan dikejar-kejar, Tuhan mau dibunuh, Tuhan mau dicambuk dan sebagainya, respon Tuhan kan gimana? Nanti kita melihat Tuhan, amin Bapak Ibu. Amin. Kita nggak usah melihat tetangga kita nggak usah melihat teman kita nggak usah melihat saudara kita, karena semuanya pasti ada salibnya, amin. Iya, apalagi bisa bicara tentang salibnya, ada yang dipotong ya, biar ringan. Ada yang mau panjang salibnya, sangat berat penderitaannya, iya. Tapi Bapak Ibu dikasih, Alkitab sudah mengatakan bahwa jalan menuju kerajaan Allah itu apa? Jalannya lebar apa sempit? Sempit. Nggak ada apanya orang suka sempit. Ya. Kristus mengatakan bahwa kehendak Tuhan yang jadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mau ingatkan ini. Kenapa itu waktu datang ke bumi ini kok nggak bawa ya emas, nggak bawa sesuatu yang membuat manusia itu, oh ini loh ya Tuhan yang luar biasa. Tidak, malah orang Majus itu mau persembahkan emas, kemenyan dan pun kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Bahwa kita ini manusia yang harusnya datang kepada Allah ya. Manusia itu minta bukti ya. Saya setuju seperti itu. Katakanlah itu manusia minta bukti bahwa ini loh Tuhan. Berapa banyak kita mengatakan bahwa Tuhan itu membuat mukjizat, ya. Bahkan Allah sendiri, ya, jadi manusia, hidup seperti manusia, dan waktu Tuhan memberitakan Injil, berapa banyak bukti mukjizatnya. Air jadi anggur, ya Bapak Ibu. Yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang buta diperlihatkan. Ya. Yang mati pun dibangkitkan. Kurang apa Tuhan itu Bapak Ibu?
Karena pada zaman itu semua kitab tidak ada perkataan yang mati bisa dihidupkan, hanya Tuhan Yesus yang menghidupkannya. Kalau bukan Tuhan, nggak ada manusia. Karena terbukti itu di kuburan ya, Tuhan bangkitkan Lazarus. Nah, intinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbahagialah mereka yang melihat namun salah firman-Nya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Hari ini kita harus mempunyai sikap seperti Tuhan. Ketika kondisi dunia, iblis mencoba mematahkan, membinasakan, mencuri. Saya baru ingat kata-kata bahwa iblis itu datang untuk apa, Bapak Ibu? Mencuri, membunuh. Apa yang dicuri? Apa yang dibinasakan? Adalah iman kita kepada Kristus Yesus. Amin. Apalagi dengan kondisi seperti ini, mudah sekali iblis itu mematahkan anak-anak Tuhan. Sangat mudah, ya. Sebab itu ruang hari ini ya, kita harus banyak bersyukur. Amin. Yang masih hidup itu bersyukur Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu. Hitungan detik itu amblas Bapak Ibu. Diangkat langsung ya. Bahasa kakak saya itu direpcor. Direpcor, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu bus hilang sudah. Ya. Jadi bahasa kita diskusi kapal itu di tempat Yusa ini sengaja seperti zamannya Ayub. Ayub itu dikasih penderitaan, dihabisi kondisinya kaya raya, ya, menjadi miskin satu hari, anaknya bukan kena COVID lagi, langsung mati, ya toh. Nah, yang lucu itu kok anaknya dimatikan tapi istrinya nggak dimatikan, Bapak Ibu. Wah, pernah merenungkan seperti itu? Kenapa ya Ayub ini hanya dimatikan binatangnya, kekayaannya, anaknya, loh istrinya itu loh gak diambil Tuhan, malah istrinya meninggalkan Ayub. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Ayub ini bahasa imannya, jiwanya diremuk redam begitu, ya, memuji kesetiaan, ya, Ayub itu. Tuhan berpesan kepada iblis, jangan kamu ambil nyawanya, kamu hancurkan semuanya, nyawanya bagianku. Ya. Tapi hari-hari ini, Bapak Ibu lihat, orang yang saleh, yang benar, hidupnya hamba Tuhan dan sebagainya, suka memberi dan sebagainya, ada yang jahat tuh mati bersama. Bahasa kakak saya itu, ini malaikat lautnya ini bahasanya ngawur, nyabetnya itu pintunya di rumahnya si A, oh ternyata melintung loh, gitu. Waduh, langsung nyasar Bapak Ibu, jangan sampai ya. Kemarin malam itu saya lihat sebuah film tentang seorang orang ya, dari masa muda sampai tua itu kena petir sampai 9 kali Bapak Ibu. Jadi bahasa sebenarnya sampai tua usia 75 masih kena petir, gak mati-mati. Kena petir itu langsung ke kepalanya gitu gosong ya. Dari masa dia muda jaga di menara ya, kena petir ya, lagi mancing ya, enak-enak kena petir, lagi jalan-jalan wisata gitu, kena petir sak mobilnya Bapak Ibu. Enggak mati-mati loh ya, Tuhan menjaga nyawanya. Tapi hari ini kena corona langsung mati ada. Kena petir, kena corona lewat ya, mati sudah. Ada kena corona sampai 3 kali 4 kali gak mati-mati, ya itu ada Bapak Ibu. Ya, nanti ada uang yang Tuhan beri. Ya, sebab itu mari condongkan hati kita kepada Tuhan. Fokuskan kita ini melihat Kristus dan salibnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita rindu ke surga, ya itu. Begitu dipanggil langsung melek langsung ke surga ya. Ya. Amin. Jangan sampai kita dadakno tengah-tengah antara surga dan neraka. Waduh, gak enak ini. Mata kiri surga, mata kanan neraka. Selamanya Bapak Ibu, mancing gitu ya toh. Nggak ada firman Tuhan. Katakan kalau suam-suam silakan suam-suam hukum dimuntahkan. Kalau panas ya panas, kalau dingin dingin. Tuhan berkata bahwa apa? Pilihan hidup di kita. Amin. Jadi hamba Tuhan atau hamba mamon, ya, hamba uang. Ya, saya cerita sama teman-teman saya lagi menguji seorang anak Tuhan, ya,
yang tentunya punya pemuritan, punya jemaat, bergelar pendeta. Ketika dia nggak punya uang, panggilin teman-temannya, makan bersama. Ketika dia sakit, takut dia, takut mati. Pendeta kok takut mati? Harusnya pendeta itu kan mati adalah keuntungan. Wah, takut mati karena belum siap Bapak Ibu. Ya, dia harus banyak. Waduh, sampai COVID itu nggak pernah muncul, ya, nggak mau ketemu sama siapapun. Dia takut, ya. Kata kakak saya, hati-hati loh orang yang takut dengan COVID, malah dijumpai malaikat maut. Amin. Sebab kasih itu tidak ada ketakutan, tapi juga gak sembrono, gak ngawur Bapak Ibu. Harus tetap mengikuti namanya panduan dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus taati pemerintah, ya taati Bapak. Prokes ya prokes, vaksin ya vaksin. Amin. Jangan memberontak Bapak Ibu, karena ketaatan kita terhadap pemerintah, ada ketaatan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang berargumentasi apapun, tapi dia tidak lolos dengan ketaatan. Alkitab terus mengatakan, taatilah pemerintahmu yang di bumi, sebabnya di bumi adalah diberi sama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya ini vaksin cari kemana-mana, ya. Awalnya saya coba istri saya, itu sebagainya, ambil saya. Vaksin satu itu saya cari susah, ya. Sampai saya ngomong, kalau Tuhan sudah kasih saya vaksin, pasti waktunya, ya. Udah saya ngomong sama teman-teman saya, dapat Bapak Ibu, ya. Kena AstraZeneca, kakak saya ngomong, ya makan dulu, sarapan dulu, gini-gini, ya. Dokternya ngomong gitu juga kan. Nah, karena saya ini, ya, kalau pagi itu repot ngurusi anak saya, lupa makan, lupa sarapan, ya. Lihat jamnya sudah menunjukkan jam harus vaksin, cepat-cepat saya vaksin, pergi lapar Bapak Ibu, ya. Tapi saya percaya, kalau Tuhan sudah kasih saya vaksin, Tuhan juga kasih saya kekuatan. Ya, benar Bapak Ibu, ya. Kalau saya ini makan roti sambil minum kopi itu sudah biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, AstraZeneca itu kan pengumpulan darah, ya. Saya ini punya darah yang kental Bapak Ibu, ya. Tapi saya suka minum kopi. Nah, terakhir saya divaksin begitu, saya vaksin kemengkabel gitu. Tapi anehnya Bapak Ibu, saya seger badan saya, ya, kuat gitu. Padahal orang divaksin kadang lemes, kadang panas, kadang mual, muntah gitu, ya. Apalagi AstraZeneca beda dengan Sinovac, kata teman-teman. Ya, Sinovac itu kayak disuntik air, gitu sudah selesai nggak? AstraZeneca itu agak keras memang. Saya kerasa kemeng 3 hari. Suntikan kemeng itu 3 hari pada di sini tuh, ya. Gitu. Biasanya kalau kita waktu kecil kan, maaf ya, kita disuntikan kalau sakit di pantat kita kan gitu. Tapi kalau di sini kemungnya itu sampai jalan separuh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kondisi baik-baik. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ruang ini yang harus kita kejar hari ini. Nah, Wahyu pasal 22 ayat 11, coba bacakan Mbak Ratna. Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu pasal 22 Ayat ayat 11. 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ruang ini yang kita kejar, supaya kita nggak bernoda, kita nggak bercemar, kita nggak berdosa, ya. Ruang apa yang harus kita kejar? Ternyata Tuhan ingin ruang yang Wahyu pasal 22 ayat 11 ini. Jadi yang kita kejar adalah kebenaran dan kekudusan. Hidup benar, guidance-nya adalah Alkitab. Hidup kudus adalah guidance-nya adalah kasih. Saya kasih dulu 2. Orang kalau berbuat jahat gampang, ya. Dia nggak usah taat, dia nggak usah diajarin, dia nggak usah disiplin, dia nggak usah mengalami benturan apapun, kondisi apapun, namanya menjadi jahat. Itu ya sudah, ya toh. Semua tatanan peraturan memberontak. Kata memberontak adalah menuju kepada ketidaktaatan Bapak Ibu. Orang yang taat itu sakit. Amin. Disuruh tidur jam 9, waduh, gak bisa, ya toh. Disuruh pulang jam 9, waduh, gak bisa, ya. Disuruh taat itu susah.
Tetapi kondisi taat adalah kondisi di mana kita ini mengejar kebenaran. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kekudusan, kata kebenaran guide-nya adalah firman Tuhan. Ya. Dan selalu ada banyak orang mau presentasi firman Tuhan itu secara harfiah, ya. Tapi saya gampang Bapak Ibu. Cari Alkitab, ya. Yang guide-nya adalah sebuah kehidupan yang kita lihat, perkataan yang baik, ya. Kemudian sikap yang baik, merespon yang baik, mengampuni. Kondisi begini ini suka, ya, kita akan dihadapkan dengan banyak kejahatan, ya. Mengampuni bagaimana? Nah, kata mengampuni ini kunci masuk kepada kebenaran dan kekudusan. Kemudian kalau kita katakan kekudusan, kejarlah kekudusan, usahakanlah kekudusan, sebetulnya mudah cluenya bicara tentang kasih, gitu. Orang yang suka murah hati, orang yang suka memberi, orang yang suka melepaskan haknya, itu orang yang hidupnya mengejar apa Bapak Ibu? Kebenaran. Lebih lagi kekudusan. Amin. Jadi cluenya, guide-nya orang mengejar kekudusan. Bukan bertapa, bukan mengasingkan diri, bukan berdoa di gunung, gitu. Nggak mau ketemu dengan siapapun, bukan, itu bukan mengasingkan diri supaya jadi kudus, tidak. Kristus memberikan sebuah jembatan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi kita dikuduskan sama Kristus supaya kita ini menjadi kudus seperti Kristus yang kudus. Tempatnya begini, kita melakukan semuanya berdasarkan apa yang Kristus lakukan di bumi ini. Apa itu? Kasih Bapak Ibu. Amin. Jadi gairahnya mudah sekali hari ini. Apapun yang kita miliki, kalau ada orang yang butuh, beri ya. Amin Bapak Ibu. Meskipun kota kondisi kekurangan apapun kelebihannya. Ada teman saya diberkati Tuhan, kondisi kita cari uang 50.000 aja susah Bapak Ibu. Tapi teman saya 1 bulan 1,5 M. 1,5 M, satu bulannya loh penghasilannya Bapak Ibu, ya. Nobas tanah di mana-mana, gitu. Ingat ini di kondisi akhir zaman, ya. Ketika orang diberkati dengan banyak uang, hatimu di mana? Amin. Kalau hatimu di Tuhan, pasti kamu akan turun kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada banyak itu youtuber itu sekarang beberapa orang turun, ya, ngasih BLT di jalan-jalan, lampu merah, ya, di rumah udah siapin amplop, ya, uangnya ratusan juta, masukkan ke tas, ya, bajunya kayak gembel gitu, ya, jalan di lampu-lampu merah gitu, ya, begitu berhenti dia sebarin uang, BLT, ya toh, kemudian dia jalan ketemu sama pengemis atau satu keluarga yang lagi gelandangan gitu, nggak punya rumah dan nggak punya pekerjaan, kasih Bapak Ibu. Gereja harus berdiri, amin. Gereja harus melakukannya sebetulnya dengan seperti ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab itu saya percaya anak-anak Tuhan akan diberkati. Ya, tunggu waktunya, amin. Tunggu waktunya, saya percaya itu. Karena Tuhan akan memberikan bendahara-bendahara seperti Yusuf. Saya baca tentang Yusuf, bagaimana Yusuf dipakai Tuhan, diproses menderita, diproses, ya. Tapi Yusuf ternyata dikasih Tuhan sebagai penyelamat di tengah lapar di seluruh dunia. Yusuf melakukannya karena Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini akan dipakai Tuhan, amin. Untuk menjadi penyalur berkat. Siapapun kita, entah. Ya, saya kaget dengan teman-teman saya yang dalam hitungan 1 bulan itu yang dari hopeless gak punya uang bisa berpenghasilan miliaran dan ratusan juta. Amin. Sebab itu kita cari, ketuklah pintu akan dibukakan. Amin. Mintalah maka kau diberi. Ada usaha Bapak Ibu. Ya, saya ngomong sama istri saya, aku tak kuat, tak usaha, tak ngerjain apapun. Pokoknya belibet nanti nggak ngerti. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati. Tujuannya apa? Bukan memperkaya diri, tetapi menjadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Ya.
kayak Yusa ini kalau keluar ya pagi sampai malam ya, kapan saya ngelitis kan, gitu, ngelitis apapun dijual, gitu. Siapa tahu dia bisa jual tanah hektaran, gitu, dapat komisi miliar. Oh, nggak tahu kita, amin. Kita nggak tahu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan takut, kita progres semuanya, kita kerja disuruh keluar, disuruh bekerja mengerjakan, amin. Bertahan ada dua, bertahan di rumah sendiri, gitu. Menangis sendiri, gitu. Kondisi seperti ini harus bertahan macam-macam, ya. Saya lihat IG-nya Tamara Geraldi, yang suaminya seorang hamba Tuhan. Dia katakan, saya bertahan, tapi saya kerjakan apapun yang bisa lakukan. Di medsos, dia buat buku, dia sebagi, dia buat masakan. Siapa tahu jadi YouTuber. Jadi nggak tahu kita mengerjakannya apa. Amin. Just do it aja. Bahkan saya lihat di YouTuber itu ada orang yang cuma diem gini Bapak Ibu, diem talk gitu, di vlog gitu ya. Itu view-nya banyak, ya. Nggak ngomong, aneh tapi ya. Tapi view-nya banyak. Ya dapat uang ratusan juta. Ini kadang aneh kadang-kadang. Karena teman saya Kak Stanley itu juga itu buat YouTuber vlog ya. Wah, pindah kemana-mana, motivasi. Ya nggak dapat uang juga. Kok beda? Satunya diem dapat uang, satunya ngomong gitu nggak dapat uang. Ya bukan alatnya. Kasih kendaraan lain. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kejarlah namanya itu hidup dalam kebenaran, kejarlah hidup dalam kekudusan. Amin. Dua ruang ini kita kerjakan. Ya, tinggalkan yang jahat, tinggalkan yang cemar, tinggalkan yang bernoda. Ya. Lakukan dua hal ini. Paulus ketika dipanggil Tuhan bertobat, dia belajar Alkitab, dia cari namanya Bapak Rohani. Bapak Rohani siapa? Paulus, ada yang tahu? Ya, dia cari, dia belajar firman, haus akan firman, hiduplah kebenaran firman. Kemudian dia kejar kekudusan dengan memberi apa yang dia punya. Amin. Paulus itu kelam masa lalunya, kita nggak kelam Bapak Ibu. Amin. Apapun dosa kita, Tuhan bisa bersihkan. Apapun masa lalu kita, Tuhan bisa tebus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya itu. Dan ruang yang terakhir bicara waktu. Tadi tentang sikap, tujuan hidup, perilaku, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Wahyu, Zefanya pasal yang kedua ya Tuhan. Bicara waktu, ya. Coba bacakan karena Zefanya pasal 2 ayat 2. Zefanya ini kadang-kala banyak hamba-hamba nggak membahas Zefanya ya. Zefanya ini bicara waktu, dia banyak tentang waktu ya. Zefanya pasal 2 ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Jelas sekali dicatat bahwa hidup kita ini seperti sekam yang ditiup angin. 14 ya. Dan sebelum waktu Tuhan penghakiman datang, murka Tuhan datang, mari kita bicara waktu ini Bapak Ibu. Waktu ini kita disediakan Tuhan untuk kita detik demi detik mengerjakannya dengan hati-hati. Ya, iblis kadang-kala membuat sebuah peralihan fokus kita kepada Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhan bingung. Ya, tadinya pelayanan enak, tadinya pemuritan enak. Begitu kena pandemi, nggak ada pemuritan, nggak ada namanya berjemaat. Ya, karena PPKM, jaga jarak dan sebagainya. Ya, wah kondisinya parah. Tadinya punya usaha, habis usahanya. Akhirnya apa? Gojek, nge-Grab Bapak Ibu ya. Wah banyak kota panting, ada yang jadi wah macam-macam lah ya. Saya temuin tetap pelayanan enggak? Gimana pelayanan? Iya kan? Banyak Bapak Ibu yang dikerjakan. Kalau saya tetap pelayanan, gitu. Ibadah ini pelayanan enggak? Pelayanan. Saya ke tempatnya Yusa, manual jauh Bapak Ibu, capek saya datang ya, dari timur ke barat. Ada Yusa, Kak rumahmu jauh ya. Tapi kalau saya udah niat, itu pelayanan. Saya nggak mau dialihkan untuk hal yang sifat mamon. Tuhan masih berkati, amin. Ya, terus bensin tinggal cuma samprit gitu ya toh.
wah terjang aja. Amin. Gitu. Yang zaman dulu Tuhan itu jalan kaki, ya, berhari-hari untuk pelayanan. Kita hitungan menit, setengah jam, 30 menit udah nyampe. Saya percaya itu. Nah, ruang waktu ini mari kita pergunakan, ya, untuk pelayanan, ibadah, ya, menjumpai saudara seiman, ya. Itu juga pelayanan. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, enggak, hari biasa. Temui orang-orang gitu, ya, bicara tentang firman, kehidupan, berbagi, ya, macam-macam Bapak Ibu. Itu pelayanan. Sampai karena ini, sampai ke ujung bumi. Saya udah pemain musik. Jemaat Tuhan, kita merenungkan bahwa Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Ingat bahwa waktu-waktu ini Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Lagu lama ya. Sekarang berjaga.
kehidupan kami, Kau jangan menguruskan Tuhan, supaya kami senantiasa layak di depan-Mu. Terima kasih Bapak. Ini perjamuan suci Tuhan, Kau kuduskan perjamuan ini Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Jadi berkat kepada setiap kami, jadi peringatan kepada setiap kami, jadi kekuatan dan percaya mujizat itu terjadi waktu kami hari ini Tuhan. Perjamuan kudus, perjamuan di mana kami boleh Tuhan menikmati merasakan kasih yang besar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya, saya ingin kita berdiri bersama-sama. Apakah ada yang belum mendapatkannya perjamuan kudus? Bisa kami tunggu. Bapak Nathan belum. Mari saudara kita angkat. Yang kita sekeliling adalah tubuh dari Tuhan Yesus. Saya bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 25 dan 25 Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini tubuh dan badan Yesus yang mengucapkan bersama padanya dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan daripada
Saya angkat tangan saudara yang berdarah daripada Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah daripada Tuhan Yesus? Amin. Sama-sama di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu mengalir. Kami percaya Tuhan DNA darah-Mu Tuhan kini masuk dalam tubuh kami Tuhan, memperbarui hidup kami Tuhan. Darah kami jadi baru, penyakit-penyakit pergi dan hilang. Lenyap. Kau perbarui darah kami melewat perjamuan ini. Ada kuasa Tuhan menarik. Saudara yang sakit hari ini, katakan, aku sudah disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Oh, tidak mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Oh, terima kesembuhan itu Tuhan. Terima. Katakan aku sembuh. Sembuh. Apapun itu sakitnya dalam tubuh aku sembuh. Hari ini aku dibersihkan oleh kuasa Tuhan mengalir. langit. Curahkan, lepaskan berkat-berkat dari surga mengalir setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang streaming di rumah, bahkan hari ini yang melihat Zoom pada saat hari ini, merasakan berkat. Diberkatilah setiap lubuk-lubukmu, diberkatilah kemanapun engkau pergi, diberkatilah engkau akan kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau usahakan, yang kau kerjakan, diberkati.
mereka. Tuhan berkati dengan kesehatan yang dasar dan prestasi yang dasar. Terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara saya hari ini sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati. Saudara duduk dulu ya. Di belakang itu ada berkat pemakanan seadanya saudara ya, bisa dimakan. Gitu kan. Amin.